Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Monika Sinurat dari SMP Kehidupan Baru, Kota Sukabumi. Saya calon guru penggerak angkatan ke-8. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi. Adapun pemantik pertanyaan dari kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah selama ini saya mungkin berpikiran bagaimana bisa menyelesaikan materi dan bisa menyampaikan secara maksimal dan peserta didik dapat memahami materi yang saya sampaikan. Ternyata selama ini apa yang saya lakukan itu mungkin tidak maksimal untuk didapatkan oleh peserta didik. Saya beranggapan tugas saya sebagai seorang guru adalah untuk mentransfer materi saja. Pembelajaran berpusat pada peran guru sebagai sumber ilmu. Itu yang saya alami selama sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini ya. Hasil belajar yang mencapai KKM itulah yang harus saya kejar selama ini. Terus yang berikutnya, yang kedua, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah saat ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak ya, dan mempelajari modul 1.1 tentang filosofi dan pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Saya berpikir bahwa selama ini saya hanya tahu sekilas tentang semboyan Ingarso Sungtulado dan Ing Madya Mangunkarsa dan Tut Wiri Handayani tanpa mencari tahu makna yang begitu dalam, apa yang terkandung di dalamnya. Saya menyadari juga bahwa pendekatan pendidikan dan pengajaran dalam bentuk sebatas memberi materi saja, memberi tugas, PR, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan menghasilkan pribadi yang pemberontak, cuek, malas, dan rendahnya daya juang serta jiwa berkompetensi dalam diri anak. Ya, selanjutnya memandang anak itu sebagai objek dalam pembelajaran. Seharusnya merekalah sebagai subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, mempunyai keunikan masing-masing dan memiliki potensi dalam diri mereka masing-masing. Dari hal tersebut yang berubah pada diri saya ada beberapa ya, mulai membenahi mindset saya, mulai dari diri saya berubah memberikan teladan yang baik dari cara bersikap dan bertutur kata. Dengan demikian saya harus memiliki karakter yang positif agar anak memiliki karakter yang positif juga. Saya akan mencoba menggali korat dan minat bakat anak, menyadari bahwa setiap anak itu adalah unik dan segala kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki, mulai belajar, menuntun, mengarahkan, dan mendorong seperti itu, membimbing supaya mereka mempunyai kebiasaan, keberanian untuk berani berprestasi, berani menampilkan talenta yang mereka miliki masing-masing. Selanjutnya memberikan kebebasan bagi peserta didik ya, kesempatan kepada peserta didik untuk berbicara seperti itu, untuk berdiskusi, mengungkapkan pendapat masing-masing. Dan saya juga sebagai guru, sebagai ibu berusaha menjadi teman sahabat bagi siswa seperti itu, tidak menerapkan teguran yang sangat keras atau sanksi yang sangat ketat seperti itu, lebih membuat mereka tertekan dan tidak merdeka. Saya akan berusaha menjadi penyejuk bagi mereka yang dapat
mengamongi mereka setiap saat, baik dalam keadaan senang maupun susah. Tindakan apapun yang dilakukan sebagai seorang guru harus berorientasi kepada anak. Demi kepentingan mereka, anak harus dijadikan sebagai subjek teman belajar. Karena sejatinya pendidik juga belajar dari peserta didik. Nah, yang ketiga yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mengidentifikasi karakter anak mulai dari kebiasaannya, gaya belajarnya, kemampuan menyerap materi pelajaran, bakat atau minatnya, juga meminta pendapat mereka tentang hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan mereka untuk dapat belajar dengan baik. Merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan dan merdeka. Memberikan suasana kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan, menjadi teladan pemberi semangat serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai karakter. Melakukan pembiasaan dalam mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih sebagai bagian dari penanaman dan penguatan karakter. Melakukan pendekatan secara emosional kepada peserta didik maupun orang tua guna mencari solusi terbaik di setiap kendala yang dihadapi anak dan bersama-sama mengasah minat bakat mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini juga di sini profil belajar Pancasila membutuhkan proses dan waktu ya. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Sudah waktunya untuk kita dapat melakukan perubahan-perubahan yang hebat. Proses pembelajaran dengan tujuan memberikan tuntunan kepada peserta didik. Nah, di sini peserta didik diberi kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dengan menerapkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, bisa membantu tugas kita sebagai pendidik dalam memberikan tuntunan, arahan, serta bimbingan agar tujuan dari Merdeka Belajar dapat terwujud dengan baik. Nah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan, yang pertama, pendidikan zaman kolonial tahun 1922 Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa sebagai awal kebangkitan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara membedakan arti kata pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang keempat, kodrat alam dan zaman Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Yang kelima, budi pekerti merupakan keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Demikian kesimpulan refleksi yang bisa saya sampaikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak.